Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia masih sangat kental akan nuansa budaya dan agamanya. Bahkan di Indonesia, norma agama menjadi salah satu landasan moral masyarakat dalam bertingkah laku. Ketentuan tersebut mengandung pengertian dan makna dari sila pertama, yaitu dasar ketuhanan yang Maha Esa, di mana pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang beragama dan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam harus melandasi penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan, serta menyinari seluruh ruang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Berangkat dari istilah agama, kemudian muncul apa yang dinamakan religiusitas. Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan kaidah agama atau keyakinan iman yang dianutnya. Dalam kaidah agama juga mengatur mengenai kesehatan. Melanjutkan pernyataan sebelumnya, World Health Organization dalam tajuk Legal Status of Traditional Medicine and Complementary or Alternative Medicine, a Worldwide Review, masyarakat di Indonesia masih banyak menggunakan bantuan tenaga alternatif, seperti ahli herbal, praktisi kesehatan tradisional yang mencakup mantri sunat, bidan tradisional, tukang urut, kemudian dukun atau orang pintar yang berupa spiritualis dan supernaturalis. Dan sekitar 40% penduduk Indonesia masih menggunakan pengobatan tradisional, dengan 70%-nya tinggal di daerah pedesaan. Memeluk agama dan kepercayaan tertentu erat hubungannya dengan kehidupan spiritual dan kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, agama memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Antara lain, pertama, mengajarkan cara hidup yang sehat. Sebagian besar agama menganjurkan penganutnya untuk melakukan hal-hal yang menyehatkan, seperti berpuasa, melakukan meditasi, dan berdoa. Kedua, membuat hidup menjadi lebih positif dan dapat memperpanjang usia harapan hidup. Dalam penelitian, ditemukan bahwa orang yang memiliki keyakinan atau agama tertentu dan menjalaninya dengan baik cenderung berpola pikir positif atau optimis, punya lebih banyak teman, dan lebih dekat dengan keluarga. Ketiga, memberikan dukungan sosial. Kelompok umat beragama di suatu tempat ibadah atau komunitas keagamaan akan saling memberikan dukungan secara sosial. Hal ini membuat komunitas keagamaan menjadi salah satu wadah yang positif bagi kehidupan mental dan spiritual seseorang. Keempat, mengurangi stres. Saat menghadapi tekanan hidup, peneliti menemukan bahwa orang yang beragama cenderung lebih kuat secara mental dan lebih mampu bertahan dalam melawan masalahnya. Kelima, memberikan tujuan hidup. Inilah alasan mengapa pada sebuah penelitian ditemukan bahwa orang beragama lebih merasa bahagia dan puas akan kehidupannya. Kemudian, kami akan mengkaji kesehatan dalam keenam agama yang tercatat di Indonesia. Pertama, kesehatan dalam agama Islam yang merupakan mayoritas terbesar umat Muslim di Indonesia, bahkan dunia. Kesehatan dalam agama Islam identik dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai pola hidup sehat dengan membiasakan makan makanan yang halal dan baik atau halalan thayyiban. Pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Beliau mengisi lambung dengan membagi ke dalam 3 bagian, yaitu sepertiga untuk zat padat, sepertiga untuk zat cair, dan sepertiga lagi untuk udara. Ternyata contoh yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 15 abad yang lalu masih relevan loh sampai sekarang. Di samping pola makan yang sehat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berolahraga secara teratur dengan melakukan berbagai kegiatan seperti memanah dan menunggang kuda. Beliau juga mengajarkan istirahat yang cukup, cepat tidur setelah menunaikan sholat Isya, dan bangun pada sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail dan sholat subuh. Yang kedua, kesehatan dalam agama Protestan. Untuk menikmati suatu kehidupan yang sehat, kita harus mengimbangi kerja dan istirahat. Hal ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Keluaran 20, 80 hingga 10.
Kemudian pada Amsal 17:22 menyatakan di mana hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam Korintus 6:18 juga dijelaskan apa yang harus diperbuat untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks. Ketiga, kesehatan dalam agama Katolik. Salah satunya terdapat pada isi dari Katekismus Gereja Katolik Universal artikel 2288 hingga 2289 terkait dengan kesadaran akan tanggung jawab bersama untuk memelihara dan memperjuangkan kehidupan secara sehat, yaitu 1. Bahwa kehidupan dan kesehatan merupakan hal-hal yang bernilai yang dipercayakan Tuhan pada kita. Maka dari itu, kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana dan bersama itu memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum. Yang kedua, hidup sehat diusahakan dengan cara menciptakan situasi hidup yang kondusif, sehingga manusia dapat mengembangkan diri dan menjadi matang dengan papan, pangan, dan sandang. Kemudian ada juga perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja. Keempat, kesehatan dalam agama Hindu diatur dalam kitab Ayurveda. Ayurveda merupakan kitab pengobatan yang ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Isi dari Ayurveda ini sesuai dengan tujuan hidup manusia atau dalam agama Hindu dikenal dengan Catur Purusa Artha. Tidak hanya sesuai dengan tujuan hidup manusia, kitab ini juga sudah tersusun secara sistematis yang dibagi dalam 8 bagian atau astanga, di mana masing-masing bagiannya ditulis oleh ahlinya, diantaranya Kaya Otsa atau ilmu penyakit dalam atau internal, Salakya Tantra atau ilmu pengobatan penyakit di kepala dan leher, Salya Tantra ilmu penyakit bedah, Agada Tantra ilmu racun atau toksiologi, Buta Widya atau ilmu psikologi dan psikiatri, Karma Birtya atau Bala Tantra atau kesehatan anak, Rasayana ilmu tentang peremajaan atau kalau sekarang tentang kecantikan, dan Vijikarana ilmu tentang seks atau seksologi. Selanjutnya yang kelima, kesehatan dalam agama Buddha. Dalam Anggatura Nikaya disebutkan ada 5 kiat agar kita selalu sehat, yaitu yang pertama, mengetahui cara membuat batin menjadi tenang. Peran pikiran sangat mempengaruhi hal ini, seperti pada Samyutta Nikaya disebutkan sesuai dengan biji benih yang ditabur demikian pun hasilnya. Pembuat kebajikan akan menerima kebajikan, pembuat kejahatan akan menerima kejahatan. Tertaburlah biji oleh benih dan engkau pula yang menerima hasilnya. Kedua, mengetahui barang yang dibutuhkan. Ketiga, mengendalikan makanan. Pada dasarnya, kita diharuskan memakan makanan bergizi dengan memperhatikan usia dan kondisi kesehatan kita. Keempat, mengatur waktu. Kita memerlukan nutrisi dan istirahat yang cukup agar sel-sel yang rusak dapat diperbaiki dan diganti dengan sel-sel yang baru. Kelima, mengendalikan panca indera. Dengan adanya panca indera, kita bisa mengecap dan mempunyai kesan terhadap apa yang kita alami. Bekerjanya panca indera ini haruslah seimbang dengan batas kemampuan dan kebiasaan yang ada. Terakhir, kesehatan dalam agama Konghucu. Dalam agama Konghucu ada pusaka untuk menjalani kehidupan, yaitu bijaksana, cinta kasih, dan berani. Inilah kebajikan yang harus ditempuh. Maka yang hendak menjalani haruslah satu tekadnya. Zongyong dalam Kitab Tengah Sempurna 19 ayat 8. Lalu penganutnya juga mengikuti ajaran Nabi Kongzi di mana dianjurkan memakan daging tanpa dibiarkan menginap. Beliau juga menganjurkan agar orang-orang yang lanjut usia disuguhi daging agar sehat dan tidak kedinginan. Ketika umat Konghucu menjadi vegetarian atau ciacai, biasanya hanya pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya saat akan sembahyang besar atau sembahyang tanggal 1 dan 15. Pada dasarnya, tidak makan daging bukanlah hal utama, apalagi satu-satunya dalam melakukan zai atau berpantang dan bersuci batin dan diri.